Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani. Saya peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 14 Kabupaten Barito Kuala 2022, kelompok 3, nomor daftar hadir 25. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tugas individu agenda 1, yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Adapun tahapan analisis isu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi beberapa isu seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi. Yang kedua, menemukan isu menggunakan metode USG. Yang ketiga, menganalisis isu menggunakan metode Fishbone, dan yang terakhir, alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Ke tahapan pertama, pra-analisis, yaitu identifikasi dan deskripsi isu, yang mana saya menemukan 3 isu. Yang pertama, surat pertanggungjawaban yang tidak lengkap. Yang kedua, sering terjadi kesalahan penulisan angka dan huruf pada kwitansi. Yang ketiga, kartu kendali anggaran yang masih belum digunakan secara maksimal untuk subkegiatan. Untuk menganalisis isu tersebut, saya menggunakan metode USG, yang mana USG tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Yang kedua yaitu seriousness, dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, dan membahayakan sistem atau tidak. Lalu yang terakhir growth, seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk bila dibiarkan. Dari ketiga isu yang ada, kita akan mencari prioritas menggunakan metode USG, yang mana kita dapat melihat dengan angka 13, yaitu surat pertanggungjawaban yang tidak lengkap, menjadi isu tertinggi, yang mana otomatis menjadi prioritas kita untuk mencarikan solusi terkait isu tersebut. Masuk ke tahapan ketiga, yaitu menganalisis isu dengan menggunakan metode Fishbone. Yang pertama, tidak ada sistem web atau aplikasi terkait surat pertanggungjawaban. Lalu yang kedua, kesadaran akan pentingnya penggunaan surat pertanggungjawaban secara digital. Yang ketiga, dalam surat pertanggungjawaban yang berbentuk soft file, tidak diberi judul yang jelas pada file tersebut. Lalu yang keempat, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten terkait pelaporan surat pertanggungjawaban, menjadikan surat pertanggungjawaban tidak efisien dalam penggunaan dan memungkinkan berkas tersebut sulit dicari. Masuk ke tahapan terakhir atau keempat, yaitu alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Yang pertama, strength, mengoptimalkan sistem surat pertanggungjawaban secara digital atau Google Drive. Yang kedua, weakness, tidak adanya kesadaran dalam melakukan surat pertanggungjawaban secara digital. Lalu yang ketiga, opportunities, mengurangi kemungkinan surat pertanggungjawaban tidak ditemukan atau hilang. Yang keempat, threats, kemungkinan saja semua SP surat pertanggungjawaban akan hilang apabila terjadi error atau kerusakan pada database. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.